Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagian keempatnya, yaitu turunan. Saya menjelaskan turunan, kita lihat dulu pengertian yang mungkin akan mempermudah pemahaman berkaitan dengan turunan, gitu ya. Kita lihat dulu, yaitu garis singgung. Ini definisinya garis singgung. Kita lihat gambarnya juga di situ ya. Oke, garis singgung pada kurva Z sampai Fx, gitu ya, yang garis melengkung gitu ya. Di titik P di kurva itu berarti C, FC itu ya. C-nya tuh lihat di sumbu X-nya, ada C-nya, kita ke atasnya ketemu P, dan di situ kita ke sumbu Y-nya ketemu FC itu ya. Jadi P koordinatnya adalah C, FC. Oke. Dari titik P ini garis yang melalui P dan kemiringan. Nah, ini garis singgung ya. Kemiringannya itu adalah M tan itu tangan, berarti dia tangan berarti itu garis yang vertikal dibagi dengan horizontal, atau yang sejajar dengan sumbu Z dibagi dengan yang sejajar dengan sumbu X, gitu ya. Itu sama dengan limit N mendekati tak hingga limit H mendekati 0. Oke. FC plus H dikurangi dengan FC, itu maksudnya adalah selisih dari fungsi tujuannya, selisih dari nilai fungsinya, yaitu FC dan FC plus H. Oke. Kalau yang bawahnya H itu Anda lihat di gambar, H itu adalah selisih antara, kalau kita lihat di sumbu C ada C dan C plus H. Kalau C itu ketemu dengan P, kalau C plus H ketemu dengan titik H itu koordinatnya adalah C plus H, FC plus H, gitu ya. Jadi di situ geraknya dari FC ke FC plus H, X-nya dari C ke C plus H, dan P ke H, gitu ya. Anda lihat, itu adalah selisih dari nilai Z-nya itu, fungsi tujuannya, dibagi dengan selisih yang X-nya itu, variabelnya itu ya, yaitu H itu. Dan hanya itu mendekati 0. Jadi, asalkan ya, bahwa limitnya itu tidak tak hingga atau min tak hingga ya. Itu sebenarnya itu kan dari PH, garis PH itu dia memotong kurva di dua titik P dan Q kan. Nah, kalau kita geser ke kanan sesuai dengan jarum jam pelan-pelan, maka hanya akan berkurang, dan selisih FC plus H dan FC juga akan berkurang. Terus gitu ya, berkurang terus, kita turunkan. Nanti sampai, kan tadinya garis itu memotong kurva di Y sama Fx di P dan H di dua titik. Nah, kalau kita geser, kita putar garis PH itu, kita putar ke kanan pelan-pelan, maka dia akan turun gitu ya. Akhirnya dia akan cuma memotong di titik P. Titik yang lain tidak terpotong lagi oleh garis singgung itu. Nah, ini namanya garis singgung. Dia cuma memotong di titik P. Oke, maka dia punya kemiringan adalah limit H mendekati 0, saking kecilnya, terus selisih dari nilai fungsinya dibagi dengan selisih dari variabelnya. Itu ya, ini adalah gambar dari garis singgung. Anda lihat itu, perhatikan kemiringannya. Oke. Kemudian kita lihat yang lain. Nah, kita lihat di sini. Ini ada gambar
jam dan ada gambar garis ya. Jam itu menyatakan perubahan waktu dari C menuju C plus H. Kemudian Anda punya posisi dari FC ke FC plus H. Jadi C-nya waktunya berubah, maka posisinya juga berubah gitu ya. Sangat seperti itu. Oke. Jadi ini definisi kecepatan sesaat. Jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat, gitu ya, yang FC plus H, dengan fungsi posisinya FC, maka kecepatan saat pada saat C adalah V, itu adalah kecepatan saat pada saat C adalah limit H mendekati 0, H adalah selisih dari waktunya itu ya. V rata-rata atau sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H min FC bagi dengan H. Artinya itu selisih antara posisi dibagi dengan selisih waktu. Maka dia adalah rata-ratanya. Ya. Dengan kecepatan sesat adalah ketika H-nya itu kecil sekali. Ya. Dengan syarat bahwa limit itu bukan, atau limit itu ada, ininya itu. Syaratnya adalah limit itu ada. Ya. Ini adalah definisi untuk garis singgung, kemiringannya seperti itu, dan ini adalah definisi kecepatan sesaat. Anda lihat, sama, itu selisih dari posisi atau selisih dari nilai fungsi tujuannya, F-nya, dibagi dengan selisih dari satunya adalah waktu, ini adalah X-nya, parabolnya, yang kecil. Oke, sama definisinya, ya. Anda lihat, kecepatan saat dengan kemiringannya sama. Oke, selanjutnya ini adalah definisi turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada seberang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Asalkan limitnya ada ini ya. Jadi Anda lihat di situ seperti di pengertian laju rata-rata maupun kemiringan di garis singgung ini ya. Jadi yang di atas adalah selisih dari fungsinya fx plus h min fx, yang bawah adalah selisih dari parabolnya yaitu x plus h dan x, yang selisihnya adalah h, gitu ya. Nah, kita lihat kalau ini fx-nya adalah 13x min 6, kita akan cari turunannya untuk x sama dengan 4. Oke. Dan kita ikuti definisi di atas. Limit h mendekati 0, kemudian f 4 plus h min f 4 bagi dengan h. Oke, kemudian 4h dimasukkan ke rumusnya fx itu, maka kita dapatkan. Kemudian juga 4 kita masukkan juga. Setelah kita ringkas, maka kita dapatkan limit h mendekati 0, 13h per h. Kalau kita coret hanya kita dapat limit h mendekati 0, 13 sama dengan 13. Ini ya. Jadi ini ketika kita gunakan definisi turunan ini ya. Sama juga ketika fx sama x pangkat 3 plus 7x. Nah ini kita cari untuk f turunan untuk fx-nya ini ya. X-nya tidak kita beri nilai. Oke. Nah kita ikuti definisi di atas juga. Kemudian untuk fx plus h, x plus h-nya kita masukkan ke fungsi fx tadi yaitu x pangkat 3 plus 7x. Kemudian untuk fx-nya, x-nya akan sama dengan fx itu ya, x pangkat 3 min plus 7x itu. Dan kita operasikan, kita sederhanakan, maka kita dapatkan 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Nah, ini untuk limit h mendekati 0. Ketika hanya kita berikan nilai 0, maka kita punya 3x kuadrat plus 7. Nah, ini adalah turunan dari fx ini ya. Oke. Oke. Selanjutnya rumus diubah
dengan X menggantikan C plus H dan X min C menggantikan H. Ini ya. Kita punya bentuk seperti ini. Turunan fx untuk X sama dengan C ini ya. Sama dengan limit X mendekati C, fx min fc dibagi dengan X min C ini ya. Anda lihat itu. X mendekati C. Oke. Jika fx ada, artinya jika turunan fc ada, maka f kontinu di C. Atau bisa juga disebut seperti ini. Jika turunan fx untuk X sama dengan C itu ada, maka f kontinu di C gitu ya. Ini adalah lambang Leibniz ini ya, dz per dx ini ya. Ini sama dengan juga limit delta x mendekati 0 itu dari variabelnya, dan delta z itu fungsinya ya, selisih fungsinya, nilai fungsi dibagi dengan delta x itu selisih variabelnya gitu ya. Atau bisa dijelaskan dengan delta z adalah fx plus delta x min fx gitu ya. Nah ini turunan untuk f aksen x atau turunan dari x ini ya. Ini lambang Leibniz-nya. Jadi kita punya 3 notasi: f aksen x, operator diferensial x untuk fx, kemudian dy per dx ini ya. Ini ada lambang turunan semuanya ini ya. Kemudian kita ada aturan pencarian turunan. Ini untuk fungsi konstanta ya, nilainya menjadi 0 ini ya. Jika fx sama dengan k, k-nya konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x atau turunan f untuk sebarang x sama dengan 0 karena dia konstanta. Nah ini untuk fungsi satuan yaitu fx sama dengan x, atau diturunkan dia sama dengan 1 ini ya. Kalau aturan pangkat, fx sama dengan x pangkat n dengan n dengan berat positif, maka turunan fx adalah pangkatnya nanti diturunkan jadi nx, terus pangkatnya berkurang 1, jadi nx pangkat n min 1 gitu ya. Nah, aturan kelipatan konstanta maksudnya fungsinya dikalikan ini ya, asal fungsinya dapat didiferensialkan, maka k kalikan fungsi x itu turunannya menjadi k kalikan turunan dari fungsi x ini ya. Jadi k-nya bisa dikeluarkan gitu ya. Lalu jumlahan f dan g fungsi yang dapat didiferensialkan, maka turunan dari f plus g, fungsi f plus g adalah turunan dari fungsi f ditambah dengan turunan dari fungsi g gitu ya. Demikian juga untuk aturan selisih. Jadi jika f dan g itu fungsi yang dapat didiferensialkan, dapat diturunkan, punya turunan, maka f min g turunannya adalah turunan f dikurangi dengan turunan g gitu ya. Kita lihat turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, ini kita pakai aturan tadi. Dari di situ turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6 itu bisa kita pecah menjadi dengan 5x kuadrat plus 7x, satu turunan sendiri, plus min 6, 6 juga satu turunan sendiri. Dan dari 5x kuadrat plus 7x itu bisa kita pecah menjadi 2 juga, yaitu 5x kuadrat plus turunan dari 7x. Dan 5x kuadrat juga demikian, ya perkalian dari konstanta itu ya. Jadi konstantanya dikeluarkan jadi turunan dari x kuadrat gitu ya. 7x juga demikian, sehingga nanti akhirnya kita dapat turunannya adalah 10x plus 7 ini ya. Kalau hasil kali, ini Anda harus hati-hati. Anda perhatikan kalau fungsi f dan g itu dia bisa diturunkan, dan kita kalikan fungsi f dikalikan dengan fungsi g, maka turunnya adalah
fungsi F dikalikan dengan turunan dari fungsi G ditambah dengan fungsi G dikalikan dengan turunan dari fungsi F, itu ya. Jangan lupa ini ya. Kalau perkalian itu tidak langsung turunan F kalikan turunan G, enggak, tapi fungsi F kalikan dengan turunan G ditambah dengan fungsi G kalikan dengan turunan F, gitu ya. Oke. Oke. Kita akan mencari turunan dari 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan 2x pangkat 4 min x. Yang 3x kuadrat min 5 ini ditangkap dari fungsi F dan 2x pangkat 4 min x sebagai fungsi dari G. Dari perkalian dari dua fungsi, maka nanti hasilnya adalah fungsi fx kalikan dengan turunan fungsi G ditambah dengan G kalikan dengan fungsi fx. Sebenarnya itu bisa dibalik ya, nggak ada masalah karena kita jumlahkan ini ya. Sehingga nanti hasilnya adalah turunan fungsi G dan 8x pangkat 3 min 1. Terus turunan dari fungsi F adalah 6x. Sehingga kalau kita kalikan, kita jumlahkan, hasilnya adalah 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min di 9x kuadrat plus 5 itu ya. Oke. Hal ini akan sedikit berbeda ketika kita akan mencari turunan dari pembagian dua fungsi. Fungsi F dibagi dengan fungsi G, turunannya adalah fungsi G dikalikan dengan turunan dari fungsi F dikurangi dengan fungsi F dikalikan dengan turunan dari fungsi G dan dibagi dengan G kuadrat. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi, dengan perkalian. Kalau perkalian itu turunan fungsi G dulu kalikan dengan F, atau F kalikan dengan turunan fungsi G, kemudian ditambah dengan ini balikannya, itu turunan dari fungsi F kalikan dengan G, atau G kalikan dengan turunan fungsi F, sama kan tadi ya. Itu kalau yang ini enggak, tadi turunan dari fungsi F bagi G itu adalah fungsi G kalikan dengan turunan fungsi F dikurangi dengan fungsi F kalikan dengan turunan dari fungsi G dan dibagi dengan G kuadrat, gitu ya. Jadi F-nya diturunkan dulu untuk menjadi, dia akan dikurangi yang bagian yang G-nya yang diturunkan, gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat pada contoh ini ya. 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Nah, 3x min 5 ini sebagai fungsi F, x kuadrat plus 7 sebagai fungsi G-nya. Sehingga kita punya turunnya adalah fungsi turunan dari fungsi F dikalikan dengan fungsi G, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan fungsi F kalikan dengan turunan fungsi G dikalikan dengan G kuadrat, gitu ya. Jadi x kuadrat per 7 itu adalah G dikalikan dengan turunan dari fungsi F, gitu ya, yaitu 3x min 5 turunannya adalah 3. Kemudian dikurangi dengan fungsi F dan kalikan dengan turunan dari fungsi G. Turunan dari fungsi G adalah 2x ini ya. Sehingga kalau kita kalikan dua suku itu kemudian kita kurangi, maka kita punya min 3x kuadrat plus 10x plus 21 dibagi dengan x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, ini ya. Jadi saya kira ini lebih mudah kalau pakai aturan itu daripada kalau Anda bagi itu ya, susah itu. Nah, ini fungsi f x sama dengan sin x dan g adalah cos x. Keduanya bisa didiferensialkan dan ini ya, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, ini agak hati-hati ya. Kalau cos sin diturunkan dari cos, kalau cos diturunkan malah jadi min sin ini ya. Dan untuk tangen, jadi kalau turunan dari tangen itu sekan kuadrat. Kalau sekan kuadrat turunnya adalah sekan x tangen x. Kalau kotangen turunnya adalah min sekan kuadrat, min kosekan kuadrat
Kalau kosekan turunan adalah min kosekan kalikan dengan kotangent X. Nah, ini ya. Ini perlu Anda perhatikan ini ya. Oke. Nah, ini untuk aturan rantai. Nah, ini saya untuk fungsi komposisi ini ya. Oke, kita lihat. Y adalah fungsi Fu. U sendiri adalah fungsi dari Gx. Ini komposisinya di sini Anda lihat. Sehingga Y adalah komposisi dari fungsi Fg. Jika G dapat diturunkan di X, dapat terdiferensialkan di X, dan F dapat terdiferensial di U-nya adalah Gx, maka fungsi komposit F fungsi G yang didefinisikan oleh F fungsi Gx, sama dengan itu ya, F Gx, maka dia terdiferensial di X. Anda lihat di sini ya. Ini semuanya sama. Ini ya. Terus Anda lihat yang terakhir, dy dx sama dengan dy per du kalikan dengan du dx ini ya. Jadi dy per dx sama dengan du per dz per du. Maaf. dy per dx sama dengan dy per du kalikan dengan du per dx itu ya. Ini adalah komposisi itu ya. Sama dengan dua yang lainnya itu sama ya. Lambang yang lainnya itu sama. Nah, misalnya kita punya bentuk seperti ini, Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Wow, pangkat 60 ini besar sekali kalau kita hitung. Jadi kalau kita substitusi lebih sederhana itu, U-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Y-nya adalah U pangkat 60. Oke. Jadi FU-nya adalah U pangkat 60. U-nya atau Gx-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Sehingga ya jadi mudah, berarti yaitu turunan dari Y adalah turunan dari U dikalikan dengan turunan dari G gitu ya. Turunan dari F ya terhadap U dikalikan dengan turunan dari G terhadap X gitu ya. Yaitu Anda dapat F-nya kan FU sama dengan U pangkat 60, maka kalau diturunkan terhadap U menjadi 60 U pangkat 59. Gx-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Untuk kita turunkan adalah 4x min 4. Kalau kita kalikan, maka kita akan dapat hasil itu ya, di 60 kalian dengan U-nya itu yang tadi ya, 2x kuadrat min 4x plus 1. Oke, selanjutnya kita lihat, kita cari dy per dx jika 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Metode pertama, kita akan membuat y sebagai fungsi eksplisit ya, biar mudah. Karena pada waktu ini, pada soal ini memang kita bisa mudah membuat eksplisitnya. Nanti oke? Y kita jadikan satu sisi, yaitu tinggal Y dalam satu sukun ya, Y kalikan dengan 4x kuadrat min 3 ya. Sehingga kalau kita ingin dapat Y ya kita bagikan, selesai. Kita bagi di fungsi yang atau x pangkat 3 min 1 kita bagi dengan 4x kuadrat min 3. Kita punya dua fungsi ya. Kita bisa menganggap seperti itu. Yaitu fungsi pertama adalah 3x pangkat 3 min 1, fungsi kedua adalah 4x kuadrat min 3. Itu fungsi yang di atas dibagi dengan fungsi yang di bawah. Sehingga turunannya dy per dx-nya adalah fungsi bawah dikalikan dengan turunan fungsi atas, dikurangi dengan fungsi atas yang dikalikan dengan turunan fungsi bawah, kemudian fungsi bawahnya dibagi dengan fungsi bawahnya yang dikuadratkan. Sehingga hasilnya seperti itu, yaitu 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x dibagi dengan 4x kuadrat min 3 kuadrat. Ini kalau kita pakai eksplisit di Y-nya ya. Oke. Kemudian kita pakai metode yang kedua. Di metode yang kedua ini kita pakai diferensiasi implisit. Jadi kita langsung dari implisitnya itu ya.
kita lihat, nah itu ruas kiri dan ruas kanannya kita turunkan terhadap dx ya, berarti d ruas kiri dx, terus d ruas kanan dx itu ya. Dan di ruas kiri ini bisa kita pecah lagi jadi dua bagian agar lebih memudahkan kita sebenarnya, yaitu 4x kuadrat z dikurangi d dari 4x kuadrat z dx dikurangi dengan d3z dx itu ya. Oke, dan ruas kanannya tetap, kemudian baru kita turunkan di yang pertama 4x kuadrat z itu. Nah, itu kita bagi itu adalah perkalian dua fungsi, 4-nya kita keluarkan dulu. Ya, kita akan menurunkan x kuadrat z itu ya terhadap x. Nah, berarti ini ada perkalian dua fungsi, berarti oke. Kalau yang di atas kan pembagian, ini perkalian dua fungsi. Sehingga 4 dikeluarkan bisa, dan x kuadrat satu fungsi, y itu satu fungsi. Nah, oke. Yang pertama adalah x kuadratnya tetap, kemudian z-nya kita turunkan. Kita punya 4 kali x kuadrat dy dx. Oke. Kemudian berikutnya adalah x kuadratnya kita turunkan menjadi 2x. Kalikan 4 berarti 8x. Oke. Kemudian z-nya tetap. Kita punya 8xz. Oke. Kita kurangi dengan berikutnya adalah 3 dy dx itu ya. Oke. Ruas kanannya menjadi 3x kuadrat. Nah, itu. Jadi kita punya bentuk seperti itu. Yang paling kanan. Kemudian dy dx yang kita jadikan satu. Oh ya. Eksplisitkan dy dx-nya. Ya, jadinya seperti ini. Dy dx 4x kuadrat min 3. Ruas kanannya 3x kuadrat min 8xz. Nah, sehingga kita bisa membagi, ruas kan dibagi dengan 4x kuadrat min 3. Maka kita punya dy per dx-nya adalah dy per dx-nya. Loh, kok tidak sama dengan yang di atas, dengan metode yang pertama? Iya, karena yang Anda lihat yang di atas, kita eksplisitkan terhadap z, sehingga hasilnya adalah, sehingga ruas kan adalah x semuanya. Kita turunkan, maka dia bentuk x semuanya variabelnya. Yang implisit ini kita turunkan x dan z, ada x ada y karena dia akan implisit, sehingga muncul variabel z-nya. Nah, sekarang mungkin nggak itu diselesaikan, artinya dibuat jadi x semuanya? Iya sama, karena kan di atas Anda punya y sama dengan itu ya, Anda substitusi nanti akan dapat sama dengan yang di atas itu, karena ini ada masih mengandung z kan. Gitu. Yang di atas kan nggak mengandung karena memang Anda eksplisit terhadap y. Kalau yang ini eksplisit kan dy per dx-nya kan kita ingin tahu, maka kita buat seperti ini. Oke, hasilnya sama, bisa Anda coba nanti. Oke.